Selamat siang untuk kita semua. Siang. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kegiatan kita saat ini merupakan kegiatan lanjutan dari apa yang telah saya lakukan selama saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10. Jadi pada kali kegiatan saat ini saya akan mempresentasikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi maksudnya di sini adalah pada bagian budaya positif ini merupakan inti dari apa yang saya pelajari pada modul 1. Jadi ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan dan Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa pada bagian ini merupakan bagian yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pendidik maupun sangat dibutuhkan oleh anak didik kita. Yang pertama, pada budaya positif ini ada beberapa konsep utama yang akan ditampilkan. Yang pertama itu adalah disiplin positif, kemudian perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Dari keenam bagian dasar ini akan kita ketahui satu persatu dan nanti akan saya jelaskan sedetail mungkin agar kita semua bisa mempraktikkannya dalam kehidupan di dalam lingkungan sekolah kita terkait dengan perkembangan dan pengetahuan dari anak didik kita sekaligus pengetahuan kita dalam mengelola kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama, pendidikan kita sebenarnya itu berlandaskan pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, bahwa posisi kita sebagai pendidik sebenarnya itu adalah sebuah posisi menghamba pada anak. Menghamba mengartikan bahwa kita harus memberikan seluruh kekuatan kita, seluruh potensi kita pada peserta didik atau pada anak-anak kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan istilah menghamba pada anak. Artinya bahwa semua kekuatan, semua potensi, segala pengetahuan yang kita miliki, kita berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua adalah paradigma perubahan belajar. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini merupakan paradigma baru di mana proses belajar itu atau proses belajar anak-anak itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu yang menjadi inti dasarnya. Jadi harus terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Yang berikut kita masuk pada disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu
merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatutan atau kepatuhan. Kemudian kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya adalah bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri mereka. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Contoh, anak-anak akan mengikuti atau menaati peraturan yang ada jika diberi hadiah, misalnya itu adalah motivasi yang datang dari luar. Artinya tunggu dia beri hadiah dulu baru dia bisa menaati peraturan. Kemudian yang berikut adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Sogokan tadi yang dimaksudkan sogokan itu artinya ada pemberian hadiah atau hal-hal lain yang bertujuan agar anak didik kita menjadi lebih tertib atau bisa mematuhi segala peraturan yang dibuat. Kemudian, selain itu, kita sebagai pendidik juga harus memahami kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Kita harus tahu kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian pemuasan dan kesenangan. Kadang-kadang kita melihat hal praktis saja, anak-anak itu melanggar segala peraturan yang sudah dibuat. Tapi kita hanya menilai bahwa anak-anak ini dia melanggar peraturan langsung diberi sanksi. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa apakah ada kebutuhan dasar yang dimilikinya yang tidak terpenuhi. Artinya bahwa anak-anak mungkin saja melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu karena ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Saya beri contoh begini. Misalkan anak-anak datang ke sekolah tidak tepat waktu. Jadi kita sebagai guru hanya melihat bahwa jam sekolah sebenarnya itu 7.30 kita sudah harus berada dalam ruangan. Dan anak-anak yang terlambat otomatis kita harus memberi sanksi. Tanpa kita mengetahui bahwa ada sesuatu sebenarnya di balik keterlambatannya itu. Misalkan belum makan pagi, atau ada yang misalnya dia takut dengan gurunya. Karena ada juga seperti itu. Karena misalnya takut dengan guru piketnya, tunggu masuk kelas dulu baru bisa ikut dari belakang supaya tidak diketahui oleh guru piketnya. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan diartikan bukan sesuatu hal yang sesuai dengan kemauannya saja. Tetapi kebebasan di sini artinya bahwa anak-anak itu mematuhi peraturan itu harus berdasarkan keinginan dari dalam dirinya. Artinya bukan karena terpaksa. Seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan serta kesenangan. Mematuhi peraturan itu bukan karena terpaksa, tetapi harus berdasarkan inisiatif yang ada dalam diri, sehingga anak-anak itu menjadi senang untuk melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang berikut motivasi perilaku manusia. Nah, tadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Saya kasih contoh di sini misalnya, kalau motivasi eksternal itu artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, kalau tidak melakukan otomatis misalnya tidak mendapatkan imbalan atau hadiah. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, contoh, saya akan menjadi orang yang seperti
apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi intrinsik dari dalam. Saya akan menjadi seperti apa nanti kalau saya menaati peraturan, contohnya seperti itu. Kemudian, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut. Kemudian menyiksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid tidak ramah. Jadi itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada beberapa konsekuensi yang dihadapi kalau diberi hukuman. Kemudian penghargaan. Yang pertama, kalau diberi penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas. Artinya bahwa tunggu mendapatkan penghargaan baru dia bisa melakukan sesuatu atau menaati peraturan. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sekedar untuk memberikan penyegaran kembali terkait dengan pemberian penghargaan. Sebenarnya itu sudah tidak diperbolehkan lagi diberikan perorangan. Contoh kita punya misalnya yang telah kita buat selama ini kan, yang kalau juara 1 ya dapat buku, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Tapi yang tidak mendapatkan juara, otomatis itu akan menimbulkan rasa berkecil hati dalam dirinya. Kenapa sampai dia dapat? Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Diperbolehkan memberikan penghargaan, tetapi harus merata sebenarnya. Seperti itu. Kemudian masuk pada bagian yang berikut, yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, ada frekuensi, di mana penguatannya jangka pendek. Walaupun penguatan itu jangka pendek, ada beberapa strategi yang diberikan, yaitu kita perlu memberikan monitoring yang berkelanjutan. Kemudian memberi stimulus respon, artinya ketika anak-anak misalnya melakukan sesuatu yang baik atau menaati peraturan, paling tidak kita harus memberikan apresiasi. Seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang berikut adalah restitusi. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti ada tahapan restitusi akan kita pelajari. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian berlaku jangka panjang. Murid akan lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol, di mana yang mengontrol dirinya sendiri itu adalah dia itu sendiri, bukan orang lain. Jadi tidak ada satupun manusia itu bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain, kecuali saya sendiri yang harus mengontrol diri saya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Baik, sekarang kita masuk pada pendekatan restitusi tadi. Jadi restitusi itu sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi guru sebenarnya. Kita proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya agar dia bisa masuk kembali dalam kelompoknya. Itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi proses di mana kondisi murid yang pada awalnya dia merasa bersalah misalnya karena melakukan pelanggaran, tugas kita guru adalah kita harus bisa mengembalikan mereka pada kelompoknya. Saya kasih contoh begini. Kalau salah seorang siswa kita melakukan pelanggaran, jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengembalikan mereka pada kelasnya atau pada kelompoknya agar bisa diterima oleh komunitas atau kelompok itu. Contoh, misalnya ada anak kita yang sampai 1 minggu misalnya tidak datang sekolah. Artinya, tugas kita sebagai guru adalah kita harus bisa mengembalikan mereka supaya dia bisa masuk kembali pada ruangan kelasnya. Karena kan kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi,
Ada anak-anak itu kalau misalnya sudah tidak datang sekolah 1 minggu, tiba-tiba minggu berikutnya dia datang. Dengan melihat keadaan di dalam kelasnya saja, kalau misalnya tidak ada yang merespon dia, atau tidak ada yang menegur, otomatis perasaannya juga akan mengatakan bahwa saya seolah-olah tidak dihargai atau bahkan tidak diterima oleh kelas ini. Sehingga mengakibatkan dia bahkan tidak sekolah lagi. Karena perilaku komunitas yang salah. Jadi itu tugas kita sebenarnya. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Yang pertama, restitusi itu dia sebenarnya bukan menebus kesalahan sebenarnya. Tetapi dia harus belajar dari kesalahannya. Artinya bahwa kita tidak perlu memberi sanksi kepadanya, tetapi dari dirinya dia akan belajar bahwa saya ini merasa saya sudah melakukan pelanggaran dari dalam dirinya sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang berikut, tawaran, bukan paksaan. Kita memberi tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang kita masuk pada bagian yang berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini sering kita lakukan. Tinggal kita sekarang introspeksi diri. Saya ada posisi di mana sekarang? Misalnya ada sebuah kasus di dalam. Ariel berantem dengan Rian misalnya. Sekarang yang pertama hukuman, di mana menghukum Ariel dan Rian untuk membersihkan WC. Itu hukuman. Konsekuensi, guru menyuruh Ariel dan Rian menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 50 kali di atas kertas. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu Ariel dan Rian dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Itu perbedaannya. Ini langsung kita masuk pada contoh kasusnya. Jadi itu contohnya. Misalnya ada 2 siswa yang berantem. Selama ini kita sering melakukan yang mungkin karena masalah seperti ini, ya paling tidak sama dengan yang pertama. Langsung ya kamu dua langsung bersih WC. Tidak pernah melihat apa permasalahan yang terjadi. Paling tidak ada sebab, ada akibatnya, kan seperti itu. Kemudian yang berikut adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Restitusi atau posisi kontrol guru, yang pertama posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Dan yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Dari posisi kontrol guru ini, kita bisa melihat bahwa kita ada pada posisi mana. Kalau kita melihat kasusnya. Contoh begini, posisi kontrol kita sebagai guru. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya yang mengatakan itu adalah membuat orang merasa bersalah. Tadi di posisi kontrol itu ada pembuat rasa bersalah. Artinya ketika kita menemukan kesalahan, kalau ada kata-kata yang mengatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu, artinya itu kita sudah ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Artinya siswa itu sendiri akan merasa bahwa aduh saya ini sudah menyusahkan orang. Seperti itu. Itu posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Membuat anak-anak itu menjadi terbebani karena kata-kata kita. Artinya bahwa dia merasa bahwa karena ulah saya, mereka akan jadi korban. Kemudian yang berikut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai posisi kita sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar untuk melakukannya.
Kemudian, kalau kita pada posisi teman, biasanya yang kita buat adalah, atau kata-kata yang atau pernyataan yang kita buat itu adalah ayolah misalnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu posisi kita sebagai, dalam posisi kontrol kita itu sebagai teman. Kemudian, kalau posisi kita sebagai seorang pemantau, pernyataan yang sering muncul itu misalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Artinya kita akan memberikan sebuah stimulus dulu. Yang berikut, posisi sebagai seorang manajer misalnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya, posisi kita sebagai guru dalam posisi kontrol ini, posisi manajer lah yang sebenarnya yang harus kita kejar atau kita raih sebenarnya. Artinya apa? Bahwa pada posisi manajer ini, kita akan menuntun anak untuk bisa menyelesaikan sendiri persoalannya. Bukan guru yang memberikan, bukan guru yang akan menyelesaikannya, tetapi mereka sendiri yang harus menemukan solusinya, menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Seperti itu. Kemudian ada juga pada posisi sebagai penghukum misalnya. Kamu selalu yang paling akhir. Artinya kita memposisikan dia pada posisi yang sangat-sangat terpuruk sekali. Sehingga dia merasa bahwa saya ini salah sekali. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasus ini yang sudah saya masukkan ini adalah siswa berkelahi dengan temannya. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di lapangan. Artinya apa? Siswa yang berkelahi dengan temannya, kalau posisi kita sebagai penghukum, artinya tidak sesuai dengan hukuman yang kita berikan, tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Contoh, mereka berkelahi kok disuruh berdiri di lapangan. Kira-kira tindakan atau proses belajarnya di mana ini? Artinya tidak sesuai. Masalah atau kesalahan yang dibuat tidak sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. 2 orang teman berkelahi, atau dia punya sanksinya adalah mereka harus berdiri di lapangan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini posisi kita sebagai guru sudah. Berapa kali ibu harus beritahu atau berapa kali bapak harus beritahu kamu bahwa sebenarnya bapak sangat kecewa atau ibu sangat kecewa. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata itu, mereka akan mengatakan bahwa saya berarti sudah mengecewakan mereka. Artinya dalam dirinya akan merasa bersalah sekali karena sudah melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Kemudian yang berikut, kalau pada posisi guru sebagai seorang teman, biasanya kita akan mengatakan, ayolah jangan lagi berantem. Buat bapak atau ibu bangga dengan kalian. Kali ini tidak apa-apa kalau kalian salah. Itu pada posisi sebagai teman. Artinya kita mengajak mereka. Kita menganggap mereka sebagai seorang teman atau sebagai seorang sahabat. Kemudian posisi guru yang berikut adalah pada posisi kontrol itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Artinya ada aturan yang buat. Kalau kamu sudah berantem, kira-kira apa konsekuensi yang kamu hadapi? Berarti pada posisi ini, seorang pemantau atau posisi kita sebagai guru itu formal sekali. Sekarang, kalau posisi kita sebagai seorang manajer misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Artinya kita membuat anak-anak itu menyadari, kira-kira saya nih buat apa tadi? Seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Artinya jangan kita yang memberitahu, kamu tadi buat ini, kamu tadi baru habis berantem, misalnya seperti itu. Tetapi posisi kita di sini, kita hanya mengingatkan mereka, kira-kira saat ini kamu
melakukan apa? Atau kenapa sampai saya harus panggil kamu ke sini? Seperti itu. Artinya kita mengingatkan mereka kira-kira apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yang berikut, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya kita harus mengarahkan mereka agar mereka bisa menemukan sendiri solusinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya terlalu panjang lebar karena memang materinya itu ada 6 sebenarnya tadi. Ada 6 bagian dari budaya positif sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sendiri itu dia mirip dengan peraturan ya sebenarnya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal atau yang disepakati bersama secara umum. Kemudian budaya positif itu sendiri akarnya itu, sumbernya itu sendiri adalah dari peraturan. Ada peraturan kelas. Peraturan kelas akan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Artinya dari peraturan yang kita buat, kita akan mengarahkan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu artinya sesuatu yang harus muncul dari dalam dirinya. Kemudian ketika ada keyakinan kelas, maka mendapatkan lingkungan yang positif. Contoh, kalau anak-anak sudah mematuhi peraturan, peraturan itu sudah mereka patuhi dan mereka akan meyakininya. Misalnya, setiap hari mereka akan datang tepat waktu ke sekolah. Otomatis mereka akan melakukannya terus dan meyakini bahwa kalau saya tepat waktu ke sekolah, berarti itu menunjukkan bahwa saya ini disiplin. Seperti itu. Mereka yakini itu. Yang berikut, kalau mereka sudah berdisiplin, otomatis akan menimbulkan lingkungan belajar yang positif itu sendiri, atau lingkungan sekolah yang positif. Dari lingkungan yang positif itu akan menjadi budaya positif. Artinya, tanpa kita tempel lagi semua keyakinan kelas yang ada, dengan sendirinya, oh jam 7 saya harus sudah ada di sekolah. Karena sudah membudaya sebenarnya. Seperti itu. Itu sebenarnya goal yang akan kita capai, yaitu budaya itu sendiri. Karena kalau sudah membudaya, otomatis susah untuk dihilangkan. Sekarang ini ada beberapa contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana proses untuk menentukan atau membuat sebuah keyakinan kelas? Kalau pada peraturan kelas, itu kita bisa membuat dengan kata-kata apa saja. Baik itu kata-kata positif maupun kata-kata yang negatif. Nah, jadi contoh misalnya begini, kalau kata negatif itu begini misalnya. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Sekarang, kalau kata-kata positifnya kan kita bisa buat, buanglah sampah pada tempatnya. Sama dia punya artinya, ya toh? Jangan membuang sampah sembarangan dengan buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya sama, ya toh? Tetapi kata-katanya itu ada menunjukkan bahwa ini adalah kalimat positif, ini adalah kalimat negatif. Atau yang berikutnya misalnya peraturan. Misalnya jangan mencoret-coret buku. Seperti itu. Pokoknya kata-kata negatif, kata-kata yang bernuansa negatif. Seperti itu. Kemudian saya kasih contoh yang pertama ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Sekarang nilai keyakinannya apa kira-kira di situ? Kalau anak-anak mengembalikan buku pada tempatnya, berarti itu menunjukkan anak-anak itu adalah tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Sekarang keyakinan atau nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain. Ya kan, kalau kita tidak mengganggu orang, itu artinya kita menghargai dia atau menghormati dia. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran. Peraturan. Sekarang keyakinannya atau keyakinan serta nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian
dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bergantian. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah bersabar. Yang berikut adalah gunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Atau dengan kata lain, contoh yang lain misalnya menggunakan helm. Itu kan aturan. Tetapi apa sebenarnya yang tersirat dalam kata menggunakan helm itu sendiri? Yang pertama itu keselamatan. Seperti itu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya keselamatan. Kalau kita tidak berlari, berarti otomatis kita tidak akan terjatuh, ya toh? Atau dalam artian bahwa kita akan selamat atau aman atau keamanan. Sekarang bagaimana kita melakukan keyakinan kelas itu sendiri atau pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ada beberapa karakteristik atau beberapa kategori. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak, artinya dia tersirat. Tadi saya sudah berikan contoh yang di atas. Misalnya, selalu mengembalikan buku atau kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Artinya dari aturan harus mengembalikan buku pada tempatnya, itu sudah tersirat di dalamnya bahwa siswa itu akan bertanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan umum. Tanggung jawab itu kan umum sekali, ya toh? Nah, yang berikut, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif tadi. Contohnya begini tadi, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan bentuk negatif toh? Tetapi dalam bentuk positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun memiliki arti yang sama. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena dia merangkum dari beberapa aturan yang ada. Contoh, saya kasih contoh misalnya aturan. Aturan kelas itu misalnya sudah tadi yang pertama, jangan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya jangan mencoret-coret buku. Itu kan aturan. Kemudian jangan memukul teman. Dari ketiga itu kita rangkum menjadi satu. Misalnya kalau dia tidak memukul teman, artinya dia menghargai, ya toh? Atau datang tepat waktu ke sekolah. Artinya semuanya itu menjadi sesuatu yang universal kata-katanya. Yang berikut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya bahwa siswa kita sebenarnya harus membuatnya. Misalnya saya, Ibu Ri dan teman-teman sekalian membuat sebuah keyakinan kelas misalnya, atau keyakinan dalam ruangan kantor ini. Kita semua membuat aturannya. Masuk ke kantor misalnya harus memakai sepatu, kemudian menggunakan pakaian yang rapi. Itu aturan. Tetapi dari situ kita akan membuatnya menjadi lebih kerucut lagi, menjadi sebuah keyakinan. Misalnya kalau kita memakai sepatu, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi atau sesuai dengan aturannya, maka itu disebut dengan disiplin. Dan seperti itu. Satu saja, padahal aturannya banyak sekali. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu dia tidak bersifat dinamis. Ya, tapi dia bersifat statis ya, tapi harus bersifat dinamis ya. Artinya bahwa dia bisa dibuat berulang-ulang atau berubah-ubah sebenarnya sesuai dengan keadaan atau situasinya. Oke, misalnya dibuat dalam satu semester atau dalam 1 tahun pelajaran seperti itu. Sekarang ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang dibuat. Yang pertama itu di situ misalnya tanggung jawab. Di
disiplin. Kata-katanya sederhana, tetapi dia lebih universal. Contoh, kalau disiplin. Kalau di peraturan kelas kan kita banyak misalnya menggunakan sepatu. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Padahal dia kalau digabung dalam satu kalimat saja atau kata saja kan itu merangkum semua. Datang sekolah tepat waktu, mengenakan atau masuk kelas masuk ke kelas tepat waktu, itu kan kita cukup tulis satu sudah katanya, disiplin. Artinya dia lebih universal seperti itu. Sekarang ini bagian yang keempat, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan kondisi di mana kita memperbaiki kesalahan siswa sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi ada pada 5 posisi kontrol tadi itu. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ada beberapa tahapan yang dibuat oleh kita sebagai pendidik itu sendiri. Yang pertama, kita membantu murid menjadi lebih memiliki tujuannya. Kemudian disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang berikut, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Sekarang, pada bagian tahapan segitiga restitusi ini, ada beberapa hal yang atau beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu, menstabilkan identitas. Kata-kata yang sering muncul pada kata menstabilkan identitas ini, biasanya begini. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Artinya di sini anak-anak kita yang melakukan tindakan pelanggaran akan merasa bahwa ya ternyata bukan hanya saya saja yang melakukan kesalahan. Ternyata mereka juga melakukan kesalahan. Mereka menyadari bahwa kita ini manusia atau makhluk yang lemah. Artinya bukan hanya dia sendiri. Nanti dia tidak akan merasa berkecil hati. Kemudian kata-kata yang berikut misalnya, kamu bukan satu-satunya saja orang yang melakukan kesalahan. Itu artinya dia menstabilkan identitasnya. Contoh kasusnya begini misalnya. Seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Bagaimana tugas guru piketnya? Yang pertama tadi, tentu kita akan memanggilnya. Langkah pertama pada praktek segitiga restitusi adalah menstabilkan identitasnya. Kalau selama ini kan kita biasa buat, kenapa terlambat? Langsung. Tidak tanya alasannya kenapa atau kenapa sampai bisa datang terlambat, adakah masalah, kan tidak. Tetapi pada bagian menstabilkan identitas ini, tentu kita akan menanyakan dulu. Sekarang jam berapa? Atau setiap orang tentu akan pernah melakukan kesalahan, atau kita mungkin itu mengatakan kamu bukan satu-satunya saja orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kita sudah tahu bahwa dia sebenarnya salah datang terlambat ke sekolah. Bagaimana untuk melakukan validasi tindakannya itu? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh tadi anak-anak sudah datang terlambat. Pada bagian validasi tindakan yang salah, kita akan mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan kenapa sampai kamu bisa datang terlambat. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat keyakinan kelasnya. Kita tanya, kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati selama ini? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Jadi ada 3 bagian sebenarnya. Tetapi nanti akan lebih jelasnya kalau kita sudah melihat ada beberapa tayangan video atau cuplikan yang sudah saya buat terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan pertama tadi itu adalah menstabilkan identitas, itu sudah. Sekarang kita bisa melihatnya. Misalnya ada sebuah kasus di mana Nadia melakukan sebuah pelanggaran.
Ini masih dalam menstabilkan identitas ini. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa kalau saya pada posisi kamu, pasti saya akan melakukan hal yang sama. Artinya bahwa bukan hanya dia sebenarnya yang melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Itu sudah masuk pada posisi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini masuk pada validasi tindakan. Oke, ini masuk pada bagian yang terakhir nih. Bagaimana dia mencari sendiri solusinya. Oke, itu kasus yang pertama. Ini masuk ke contoh kasus yang kedua. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian,
Jadi ini sebatas praktek yang sudah saya buat atau saya terapkan terkait dengan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian selain itu kita juga harus menyadari tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah posisi kita pada posisi penghukum, ataukah pada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman, pemantau, atau pada posisi manajer. Jadi seperti itu. Sebenarnya posisi kontrol guru ini yang paling strategis itu sebenarnya yang diharapkan itu adalah harus pada posisi kita sebagai manajer. Di mana posisi kita sebagai guru, kita hanya sebagai orang yang bertujuan untuk menggugah mereka supaya mereka bisa menyadari kesalahannya dan juga bisa mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk bagian yang berikutnya saya meminta masukan ataupun juga meminta beberapa pertanyaan terkait dengan presentasi yang saya berikan. Kalau memang ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan terkait dengan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi atau penerapan budaya positif. Coba kita sharing bersama terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Kira-kira pada posisi mana sekarang kita ini? Apakah selama ini kita masuk dalam posisi kontrol, atau posisi teman, ataukah kita pada posisi sebagai pemantau, ataukah pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah manajer? Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau bahkan yang mau bertanya sebenarnya terkait dengan langkah-langkah bagaimana kita melakukan keyakinan kelas, atau bagaimana kita menangani kasus yang dihadapi oleh siswa kita dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Oke, baik. Selamat pagi semua. Baik, jadi kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu sendiri itu sama dengan peraturan. Pernah dengar peraturan? Ya. Mungkin di sekolah kamu sudah pernah, misalnya terkait dengan peraturan datang jam 7 ke sekolah atau menjaga kebersihan sekolah, ya toh? Ya. Tetapi saat ini kita buat peraturan itu dalam bentuk keyakinan. Kenapa dibuat dalam bentuk keyakinan? Karena itu akan menjadi patokan dan akan menjadi sesuatu yang harus dipegang teguh oleh kita yang membuat keyakinan itu sendiri. Oke. Kemudian keyakinan kelas itu harus dibuat dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran dalam artian bahwa harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan tanpa adanya beban. Kemudian apa yang membedakan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu kan dibuat oleh satu orang dan harus dijalankan oleh semua orang yang ada dalam kelas itu, ya toh? Ya. Semua warga kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan atas kesadaran bersama. Oke, jadi bisa paham di sini apa yang dimaksud dengan
keyakinan kelas dan aturan, ya? Ya. Kemudian kalau aturan itu biasanya menggunakan kata-kata positif maupun kata-kata Negatif. tapi di sini keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan menggunakan kata-kata yang Positif. saya kasih contoh begini. Misalkan jangan membuang sampah di sembarang tempat, misalnya seperti itu, ya tak? Kata jangan membuang sampah, jangan itu adalah sebuah kalimat atau kata negatif. Sekarang kita ubah menjadi kata-kata positif. Jangan membuang sampah dibuat dalam bentuk keyakinan kelas menjadi misalnya menjaga kebersihan seperti itu. Bisa paham ini? Ya. Oke. Jadi untuk langkah yang berikutnya kita sekarang diminta untuk menulis satu keyakinan kelas menurut kita. Ya. Bisa paham sampai sini? Ya. Kita menulis satu. Jadi Bapak akan membagi sticky note ini, ditulis di sini serapi mungkin, ditulis serapi mungkin. Kemudian ditulis. Jadi ingat ada lem di belakang. Nanti kamu tulis di depannya, Ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, silakan tulis keyakinan yang ada di benak kamu dan menurut kamu itu perlu dijalankan bersama. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah satu-satu ya tempel, silakan tempel di depan yang sudah disediakan ini. Oke, silakan. Silakan. Maju baru. Nah, ya. Oke, tempel. Oke. Ya. Tempel lagi. Oke. Oke, tidak apa-apa mau sama yang penting ya. Oke. Oke, sudah semua? Ya. Sekarang kita pilih yang sama, Yang sama. Kita misalkan ini disiplin, menjaga ketertiban kelas, mengamalkan ajaran agama, menjaga kebersihan, kelas. Oke, ini kita pasang di sini. Oke. Kemudian disiplin dalam kelas. Oke, di sini. Belajar yang jujur, ya. Menjaga ketertiban, kerapian. Kerapian ini termasuk di kerapian, rajin belajar, ya. Oke, jadi adik sekalian,
ini adalah keyakinan yang sudah kita buat. Artinya itu menjadi komitmen bersama untuk dijalankan. Oke, jadi ada beberapa keyakinan yang kita sudah sepakati bersama. Yang pertama itu adalah jujur. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kemudian menjaga kerapian, disiplin. Kemudian menghargai teman, mengamalkan ajaran agama. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang akan kita lalui beberapa bulan ke depan. Jadi itu saja yang ingin disampaikan berkaitan dengan. Baik, untuk yang berikutnya, bahwa setelah kita membuat keyakinan kelas, jadi kita harus menandatangani keyakinan kelas kita. Artinya bahwa apa yang kita sudah buat itu menjadi hal yang harus kita yakini dan harus menjadi sesuatu yang harus dijalankan. Oke, sekarang Bapak minta untuk bisa maju, untuk bisa menandatangani keyakinan kelas kita. Oke, tulis nama, baru tanda tangan. Berikutnya